Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara parminggota di Jabung, ima minggu Septua Gesima, taparade marohata, martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Jonjong mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu masianahu, aina labok doahu jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasorangat todimuna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogo do musunami, saita ludohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangi dohami tuhong, sai pargugui jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 377 ayat sada. Surina di Tuhan tai
Tabege ma patik ni debata di hari mingguon, ima patik paunopon dohot lapatanna, on ma didok disi. Patik paunopon unako mamunu. Dia do lapatan di odo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit, tunasa na mangulu. Ikon roha panguluho do rohata, dinasa na mangulu. Ima sahatna atong rap mangidugogo mahita sian tuhata lauho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 683 ayat 1 dohot ayat 2. Jonjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajaha todo hami tubuh jaladang adong hapor seao di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianaka dalammu. Mace gudang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami. Dohot pangalausion nami. Sai ingot mahami hobar tu asi ni roham. Dohot denggan ni basam. Alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosata. Songonodo hata di Tuhan Jehovah nunga diarsahi hoahu marhite sianaka dosam. Jala nunga dilojai hoahu marhite sianaka hajahatomu. Ahu tutung au sadiri manalesei aka pangalausim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapoma di debata na digejang. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 160 sia ayat 2.
Tajahama hatani debatang epistel diari mingguon imasian pesalmen 110 sada mamuka maisian ayat sada sahatrodi ayat 10 tajahama marsikat sorin. Pujokku majahoba sian nasa roha di luhutan di akapartigor dohot dihurai. Kalgado akapabahena ni Jahoba inalunguton ni sudi akan alomoroha disi. Hamuliaon dohot hasangapon do parulaon nai jalahot do jongjong hati goran nai saleleng leleng na. Nunga dibahen ibana sada parningotan di halongangan akan abinahen nai pardekabasa jala parasi roha do Jahoba. Nunga diparbohali akan nama kebiari ibana diingot do padan binahen nai rodi saleleng leleng na. Nunga dipabotohot tu bangsona gugu ni pabahenan nai mangalehot tu nasida parjabaran ni aka parbigu. Hasitongan dohot uhum do aka pabahenan ni tanganna sitong do sude aka patik nai. Hot do akai rodi saliling-liling na tibahed do akai dibagasa kasitonga dohot habonaron. Nunga ditongoson ibana haluaot tu bangsona dipatik do padan binahen nai saleleng leleng na. Nabadia jalan asokal do guarnai sude hita biar nida Jahoba do parmulaan ni habisuhon maruli hapistaran na sumurung do sude akan na manguluhusta hot do barita nai rodi saleleng leleng na ima sahat na martua maaka na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 180 sia ayat 6 dohot ayat 8. Jongjong mahita. Atong taha tidakkom maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseao disadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tidumbuhon ni si Maria nagabe-gabean siat todi perbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana dihaw na pinarsilang na tuat tu banwa turu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimay bana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dihasan dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 28 ayat sada dohot ayat 6 huhut ma tapasahat peliata.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk kebaktian Minggu Septuagesima hari ini dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 31 hingga ayat 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada lainnya, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita perhatikan dulu ke ayat yang ke-34. Dari sana akan muncul pertanyaan, siapakah yang terlebih dahulu mengenal Yesus? Si ibliskah atau orang Yahudikah? Lalu apa persamaan dan apa perbedaan antara si iblis dengan orang-orang percaya? Mari kita simak ayat 34 tadi. Yang pertama mengenal Tuhan Yesus adalah si iblis. Mengapa? Karena ketika Yesus datang, si iblis yang berada di dalam diri orang yang kerasukan setan itu langsung berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Sementara orang-orang Yahudi, walaupun sudah lama dinubuatkan oleh para nabi kepada mereka, dan Yesus sudah ada di depan mata mereka, dan sudah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seorang Mesias, tetapi mereka tidak mengenalnya. Yang pertama mengenal Yesus adalah si iblis. Lalu apa persamaan si iblis dengan orang percaya? Persamaannya yaitu sama-sama mengenal Tuhan Yesus. Tetapi di mana perbedaannya? Yaitu ketika orang percaya mengenal Yesus, mereka mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sementara si iblis, dia hanya sekedar mengenal Yesus saja, tetapi tidak pernah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, mungkin mereka yang sekedar tahu, yang sekedar mengenal Yesus dan tidak mau percaya kepada Yesus, ya, mereka itu masih setara dengan si iblis, bukan? Sehingga ada pernah membuat anekdot seperti begini. Katanya si iblis protes kepada Tuhan. "Tuhan, engkau tidak adil." "Kenapa tidak adil?" kata Tuhan kepada si iblis. "Coba lihat itu manusia-manusia. Mereka terus-terusan berdosa. Mereka terus-terusan melawan engkau. Dan bahkan dosa mereka sudah lebih hebat. Sudah lebih iblis mereka dari kami iblis-iblis ini," kata si iblis. "Tetapi engkau mau mengampuni mereka. Bahkan mau mengangkat mereka menjadi anak kekasihmu. Padahal kami iblis ini cuma sekali kami berbuat dosa, langsung kau buang dan tidak kau ampuni." Mendengar itu Tuhan tertawa dan berkata kepada si iblis, "Iblis,
Satu yang kurang daripadamu ketimbang manusia itu, yaitu sampai hari ini engkau tidak pernah mau mengakui dosamu, engkau tidak pernah meminta keampunan dosamu, dan engkau tidak pernah percaya kepada anakku Tuhan Yesus. Si iblis pun diam, karena memang benar adanya. Sekali lagi saudaraku, mengenal dan tahu banyak tentang Tuhan Yesus tidak akan pernah menyelamatkan kita. Mereka hanya setara dengan si iblis tadi. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu hal yang pertama dari nats ini. Yang kedua saudaraku, sesuai dengan tema minggu ini, nats ini menyatakan kepada kita bahwa firman Tuhan Yesus itu sangat-sangat berkuasa. Yang pertama, Yesus adalah guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Yesus selalu memberi waktunya untuk mengajar di sinagoge pada hari-hari Sabat. Karena itulah tugas mengajar, yaitu didache, adalah juga salah satu tugas gereja di samping tritugas yang lain itu. Dan ketika Yesus mengajar di sinagoge itu dikatakan di ayat 22, mereka yaitu orang banyak itu takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Sangat berbeda dengan ahli Taurat atau Rabbi Yahudi. Mengapa pengajaran Yesus begitu berkuasa? Yaitu karena Yesus sendirilah firman Allah itu. Firman Allah yang telah menjadi daging. Seperti kita baca di Yohanes pasal 1 ayat pertama hingga ayat keempat, dikatakan bahwa melalui Yesus itulah segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, jadilah laut, jadilah binatang dan lain-lain, semuanya langsung jadi. Dan firman yang mencipta itulah yang sekarang telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Firman itulah sekarang yang mengajar mereka dan mengajar kita. Saudaraku, tentang kuasa firman ini juga bisa kita baca lebih lanjut di kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Perkataan, yaitu firman Allah, adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Dan bila kita baca lagi di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17, di sana kita lihat didaftarkan semua kehebatan kuasa firman Tuhan yang bisa mengubahkan, yang bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan dan orang-orang yang berguna, berimpak bagi manusia lain. Demikian juga bila kita baca di kitab Mazmur pasal 119 dan lain-lain. Banyak kuasa firman Allah itu. Bukankah puluhan juta orang jahat telah menjadi bertobat? Juga yang bersedih menjadi terhibur. Yang bingung menjadi mendapat kepastian, yang ingin korupsi menjadi sadar, yang sakit menjadi sembuh setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan bila anak-anak kita sekarang menjadi anak-anak yang saleh, yang takut akan Tuhan, bukankah itu karena mereka telah dibekali dengan firman Tuhan sejak usia dini mereka? Saudaraku, hingga hari ini firman Tuhan itu masih berkuasa mengubahkan kita masing-masing. Dan kuasa firman itu sangat nampak, saudaraku. Karena pada saat Yesus mengajar di sinagoge itu, di sana ada orang yang kerasukan setan. Disitulah kita lihat nekatnya si iblis itu. Ketika Yesus mengajar pun dia berani datang.
Si iblis juga berani datang ke gereja ya. Si iblis juga berani datang ke pertanian. Si iblis juga mau datang ketika kita melakukan kebaktian. Karena itu kita harus tetap waspada. Jangan anggap enteng. Karena si iblis itu sangat nekat sekali. Tetapi saudaraku, disitulah nampak kuasa Tuhan Yesus, kuasa firman Tuhan itu. Karena hanya dengan sepatah kata Yesus menghardik, diam, keluarlah daripadanya. Maka si iblis itu langsung lari, terbirit-birit, meninggalkan korbannya. Dan itu membuat orang semakin kagum, semakin takjub. Karena setan juga yang sangat ditakuti oleh manusia itu tunduk kepada kuasa firman Tuhan Yesus. Dan sebenarnya sebentar lagi setelah nats ini, Yesus akan bangkit. Maka kuasa setan, kuasa iblis itu akan dihancurkan. Karena itulah saudaraku, bila ada setan yang mengganggu kita, bila ada roh jahat yang mengganggu kita, mari gunakan firman Tuhan. Jangan gunakan yang lain. Karena setan dan roh manapun itu tunduk dan takut kepada Tuhan Yesus, pasti lari tunggang langgang bila mendengarkan nama dan mendengarkan firman Tuhan yang begitu berkuasa. Karena itu usir mereka dengan kuasa firman Tuhan Yesus, jangan dengan yang lain. Karena itu jugalah saudaraku adalah sangat bijaksana, sangatlah cerdas bila hari ini kita bertekad untuk semakin rajin membaca, untuk semakin rajin belajar dari firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan usahakanlah membaca Alkitabmu. Pernah membaca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 dalam setahun atau dalam 2 tahun, bikin programmu untuk itu. Saudaraku, selanjutnya dari nats ini kita juga bisa belajar bagaimanakah seharusnya kita menerima firman Tuhan agar firman itu berkuasa atas kita. Tadi dikatakan orang banyak kagum mendengar pengajaran, mendengarkan firman Tuhan Yesus itu. Mengapa? Mengapa mereka bisa kagum? Yaitu karena mereka mau memberi dirinya dirasuki oleh firman tersebut sampai ke hati mereka yang terdalam. Dan saudaraku, pasti kita juga semuanya menginginkan agar khotbah-khotbah yang kita dengarkan itu dari para pengkhotbah firman itu berkuasa atas kita. Keinginan seperti itu sangatlah bagus, bagus sekali. Kami para hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah juga harus terus membenahi diri kami agar khotbah kami memang berkuasa. Tetapi sebenarnya saudaraku itu tidak cukup. Tidak cukup hanya menerima pengkhotbah yang baik. Tidak cukup. Tetapi harus mau juga menjadi pendengar firman yang baik. Jangan datang ke gereja hanya untuk mencari siapa pengkhotbahnya. Banyak orang seperti itu mencari siapa pengkhotbah, bukan mencari firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh mereka. Pengkhotbah yang baik sangat bagus, tetapi itu tidak cukup. Perlu juga menjadi pendengar yang baik. Sekarang bagaimana menjadi pendengar yang baik? Mari kita meneladani orang banyak di sinagoge tadi. Mereka memberi dirinya dikuasai oleh firman itu. Ingat saudaraku, bukan kita yang menguasai firman itu. Bukan. Tetapi kita yang harus memberikan diri kita dikuasai oleh firman itu. Karena itu yang terpenting bukan pengkhotbahnya, tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah itu. Walaupun pengkhotbahnya tidak begitu baik seperti saya ini misalnya. Tetapi bila kita memberi diri kita dikuasai, ditaklukkan oleh firman Tuhan yang Dia sampaikan, pasti saudaraku kita akan berubah. Firman itu akan berkuasa
bagi kita. Itulah pendengar yang baik. Alanido tay dehon pangiduata di buku detai madok doso kau manadu menggan marohaku dicolum. Kita meminta supaya hati kita ini kita persiapkan menjadi ladang, menjadi tanah yang subur. Kita mendengar juga lagu pop rohani mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Atau ada juga lagu pop rohani lain mengatakan, biarlah hatiku bagaikan bejana kosong untuk diisi oleh firman-Mu itu. Itulah pendengar yang baik. Jika demikian maka kita juga akan kagum. Karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa bertemu dengan hati yang siap menerima. Itulah yang membuat ada pertobatan. Ada perubahan, ada kedewasaan iman. Jangan seperti orang lain yang sejak dari rumah dia sudah mempersiapkan tameng, mempersiapkan penangkis seperti face shield ini misalnya, atau seperti masker supaya kita jangan kena COVID. Seperti itu orang mempersiapkan tameng, mempersiapkan penangkis di dalam dirinya. Untuk apa? Supaya nanti firman yang akan didengarnya di gereja jangan, tanda kutip, jangan mengganggu kenyamanan dirinya. Orang-orang inilah yang sering mengatakan kepada dirinya, firman itu bukan ke saya tetapi ke orang lain. Dak tuawi tuhalakado bereng maka ngai tebahi besiadu nangi, itu katanya. Atau dalam hatinya dia melawan khotbah itu dengan mengatakan, ayahopad dita enang ulah hokos nani dokmi. Atau orang yang lain sejak pengkhotbah naik ke mimbar, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk tidur. Dan sepanjang khotbah itu dia tertidur nyenyak. Firman itu menjadi obat tidur yang bagus bagi dia. Saudaraku, bila demikian, bukanlah firman Tuhan yang tidak berkuasa atas dia, tetapi dia yang tidak mau memberi dirinya untuk dikuasai, untuk ditaklukkan oleh firman itu. Bukan firman Tuhan yang gagal mengubahkan dia, tetapi dia sendiri yang gagal menerima berkat dari firman Tuhan itu. Dia sendiri yang gagal menerima kuasa dari firman Tuhan itu. Selanjutnya saudaraku, selalu saja ada orang yang mengatakan atau yang meragukan bahwa tidak ada gunanya mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti keadaan kita sekarang, banyak orang sekarang mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Padahal sudah 2 juta orang meninggal di seluruh dunia karena COVID. Tapi mereka mengatakan, COVID itu, ula-ula ni halakadui katanya. Atau yang mengatakan vaksin COVID itu tidak ada gunanya. Para intelektual, masih ada intelektual yang disebut intelektual, tapi masih mengatakan vaksin COVID itu tidak ada gunanya. Demikian juga ada orang yang mengatakan bahwa mendengarkan firman Tuhan itu hanyalah membuang waktu saja. Saya mau ceritakan sebuah kejadian yang saya pernah baca di sebuah tulisan. Katanya ada seseorang yang menuliskan di surat kabar di kotanya itu begini, perlukah kita mendengar khotbah? Saya sudah ke gereja selama 30 tahun, mendengarkan 3.000 khotbah lebih. Tetapi saya tidak mengingat satu khotbah pun, katanya. Karena itu menurut saya telah menghabiskan waktu dengan sia-sia dengan pergi ke gereja. Dan para pengkhotbah itu juga telah menghabiskan waktunya untuk khotbah-khotbah yang tidak berguna itu. Itu tulisannya. Karena tulisan itu muncullah perdebatan yang sangat panjang di koran itu. Tetapi perdebatan itu berakhir ketika pada suatu hari ada orang yang memberi komentar pendapat seperti ini. Dia katakan, saya sudah menikah 30 tahun dengan istri saya.
Dan saya telah menikmati masakan istri saya lebih dari 30.000 kali makan. Selama itu saya tidak pernah mengingat satu pun dari masakan tersebut. Tetapi yang saya tahu pasti adalah masakan-masakan istri saya itu telah memberi saya kekuatan yang saya perlukan untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberinya, atau andaikan saya tidak mau memakan masakan istri saya itu, mungkin saya sudah mati sekarang, atau paling sedikit saya sudah sakit-sakitan sekarang. Demikian halnya dengan khotbah yang saya dengar sekian puluh tahun ini. Saudaraku, sejak saat itu tidak ada lagi komentar tentang topik tersebut. Saudaraku, sekali lagi, kuasa firman akan kita alami hanya bila kita mau menundukkan diri dan mau ditundukkan oleh firman itu sendiri. Dan pasti saya rasa semua kita yang mendengarkan khotbah ini, sedikitnya dalam hati kecil kita ingin hidup kita ini berubah. Semua kita ingin supaya hidup kita sama dengan karakter Tuhan Yesus. Semua kita menginginkan hidup kita yang semakin baik, hidup kita yang semakin bermakna, hidup kita yang bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya kita menginginkan hal seperti itu. Pertanyaan kita mungkin adalah, bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Resepnya sangat sederhana, saudaraku, yaitu beri dirimu ditundukkan, beri dirimu dikuasai firman itu, karena firman itu berkuasa untuk mengubahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami firman-Mu yang berkuasa, yang mencipta langit dan bumi, yang sudah hadir menjadi juru selamat kami, yang dari hari ke hari menuntun kami ke jalan keselamatan itu, memberi kami kekuatan ketika kami berduka, memberi kami kepastian di kala kami bimbang, yang membentuk kami menjadi orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, sehingga kami mampu menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan, setiap kami menerima firman-Mu, kami akan memberikan diri kami seutuhnya untuk ditundukkan, dikuasai dan dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga semakin berkuasa di hati mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka memberi dirinya dikuasai firman-Mu, sehingga mereka mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menjadi selamat. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini dalam seluruh hidup kami. Cukupkanlah segala kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kami. Berikanlah kami hati yang tetap gembira walau bagaimanapun kondisi hidup kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing agar tetap harmonis, penuh kasih. Berkatilah semua pekerjaan, usaha dan bisnis serta studi kami. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah seluruh umat-Mu, terutama umat-Mu di Indonesia ini, agar iman kami semakin hari semakin teguh dan semakin dewasa dan mampu membuahkan buah-buah iman yang akan menularkan gaya hidup Tuhan Yesus bagi sekitar kami, sehingga kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Biarlah dengan cara itu semakin banyak orang yang tertarik untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah rakyat bangsa kami, terutama mereka yang berduka akibat musibah, akibat bencana alam, atau akibat COVID-19 ini. Berikanlah mereka ketabahan, hiburkanlah hati mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu bagi Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kami, sehingga mereka mampu memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan bangsa ini, supaya semuanya penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera. Dan berkatilah usaha vaksinasi yang sedang berjalan, agar menjadi alat di tangan Tuhan, memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami.
Amin. Hamu kadongan tapasahat mepeliata huhut marede mahita sian nomor 25 ayat sada sahat rodi ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Ale Jesus ay matahon, say ramati mahawon, asahot hapor siyaon, limagasan rohakon, say paringgas marohakku, manguloy di tatangya ko mapiliata. Ali di bata manami na di banwa gicang. Odo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dingka dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sayja lumay gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Amen.
Selamat hari Minggu.